sudah memenuhi kami Tuhan. Kau sudah memenuhi tempat ini dengan roh-Mu, dengan kehadiran-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang buka setiap lubuk hati kami yang terdalam. Engkau siapkan hati kami sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditanami oleh benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah Engkau Roh Kudus. Ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama, satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman katakan amin. Boleh duduk. Thank you buat lifeguard worshiper. Udah lama rasanya aku nggak kesini gitu kan. Tapi ini udah kayak rumah gitu ya. Walaupun udah lama nggak kesini, tapi ya gimana ya. Aku besar di tempat ini dari SMP, mungkin dari SD malah. SD ya, SD sampai SMP. Dulu PDKM gitu kan, terus lifeguard sampai sekarang. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali datang. Mungkin udah baru-baru kayaknya mukanya ya. Terakhir kali saya di tempat ini itu tahun lalu kalau nggak salah ya. Tahun lalu bulan apa tuh, deket-deket, biasanya deket-deket Lebaran tuh, Kobomom sering undangnya kalau deket-deket Lebaran gitu kan. Nah, tahun lalu gitu, dan apa ya, luar biasa banget teman-teman kalau kalian boleh tertanam di sebuah komunitas seperti ini. Nggak banyak tempat, nggak banyak teman-teman yang bisa saling support, bisa saling mendukung pertumbuhan rohani kalian. Jadi kalau kalian sudah ketanam, sudah ada di tempat ini, kalian harus benar-benar pergunakan waktu-waktu yang ada, setiap kesempatan yang ada untuk boleh melayani Tuhan tempat ini. Oke, sebelum saya mulai mungkin saya perkenalkan diri dulu karena nampaknya banyak yang baru yang saya juga nggak kenal gitu kan. Kalau yang lama-lama mungkin udah kenal, tapi kalau yang baru, apalagi yang anak dari Sion Kids naik mungkin udah kenal, tapi yang nggak ikut Sion Kids mungkin ini siapa gitu ya yang ngomong di depan gitu kan. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Gebi gitu kan. Sekarang saya bekerja, punya usaha gitu. Nah, saya melayani di tempat ini juga di PD Eklesia di bagian musik, dan saya juga melayani di ibadah anak di Sion Kids. Dan hari ini saya boleh melayani teman-teman di lifeguard. Oke. Tanpa panjang lebar, hari ini saya ingin ajak teman-teman semua untuk melihat sebuah kisah di Alkitab. Kisahnya cukup panjang sih, karena saya akan membahas kitab Yosua. Ya kan? Kalau teman-teman tahu bahwa waktu Yosua diminta untuk gantiin Musa, itu dia juga mengalami namanya pergumulan gitu kan. Karena apa? Karena Musa itu seorang pemimpin yang istilahnya dia tuh bisa face to face, dia tuh bisa ketemu Tuhan gitu kan, dipanggil Tuhan naik ke Gunung Sinai, dapat firman turun, nanti ketemu Tuhan lagi. Nah, Yosua itu punya beban yang berat. Kenapa? Karena dia itu ada di dalam belakang bayang-bayangnya Musa. Tapi kalau teman-teman nanti baca di rumah di kitab Yosua, akhirnya Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Dan hari ini saya akan mengutip atau kita akan sama-sama belajar dari kitab Yosua yang ke-6. Kalau teman-teman tahu ceritanya Yosua 6 itu, mungkin multimedia boleh dibantu ditampilin ayat, nggak ada di PPT sih emang, ayat Yosua 6 mulai dari ayat yang pertama. Kalau teman-teman perhatikan di kitab Yosua itu, kalau teman-teman tahu perjalanan bangsa Israel, dia itu menghadapi sebuah kota yang namanya Yeriko, ya kan? Semua pasti tahulah ceritanya bagaimana cara Tuhan atau bangsa Israel itu mengalahkan yang namanya kota namanya Yeriko. Dengan apa? Diapain Yeriko itu? Hah? Diapain? Diputerin ya. Berapa hari? Berapa hari dia muterin? Hari. 7 hari, ya kan?
saya yakin semua tahu. Di kisah itu Yosua 6 mulai ayat 1 sampai ayat terakhir, ceritanya hari itu bangsa Israel menang mengalahkan Yeriko dengan cara yaitu dikasih mandat, dikasih perintah kelilingin kota itu selama 7 hari. Dan akhirnya di ayat yang Yosua 6 ayat 27 ceritanya udah menang nih ya Yosuanya. Dan di Yosua 6 ayat 27 berkata demikian, dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Jadi teman-teman, waktu Yosua mengalami kemenangannya melawan Yeriko, itu kabarnya tersiar sampai seluruh negeri. Walaupun saya tahu zaman itu nggak kayak sekarang itu kan, sekarang cepet banget. Kita ada kejadian apa di sini, di luar negeri udah tahu. Tapi hari itu, waktu Yosua menang mengalahkan Yeriko, nama dia terdengar sampai seluruh negeri. Bahkan bangsa-bangsa yang lain pun jadi takut dan gemetar mendengar nama Yosua dan bangsa Israel. Tapi teman-teman nggak berhenti sampai di situ. Ceritanya Yosua ini kan disuruh Tuhan masuk ke tanah, menuntun bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di tengah jalan dia pertama ketemu Yeriko, akhirnya menang. Berikutnya di Yosua 7 dia itu harus ketemu yang namanya kota lain lagi yang namanya kota Ai. Tapi di Yosua 7 ayat 1 itu ada ayat yang menarik. Dikatakan tadi kalau Yosua 6 ayat 27 Tuhan menyertai Yosua. Di ayat Yosua 7 ayat 1, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, teman-teman, seringkali dalam perjalanan kita menuju tanah perjanjian kita masing-masing, kita mungkin mengalami hal-hal yang tadi kayak Yosua, kita ngalamin kemenangan, tapi ada kalanya hati kita ini ngalamin masalah atau ngalamin suatu kondisi yang mungkin galau lah, mungkin kita ngalamin hal yang gak enak lah, atau kita mungkin ngalamin sesuatu yang seolah-olah Tuhan, aku kan mau menuju Kanaan, aku itu mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup aku. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa di tengah jalan mungkin kita bisa ketemu yang namanya sebuah kegagalan atau sebuah kekalahan, seperti yang dialami oleh Yosua ini. Kita lanjut di Yosua 7 ayat 4 sampai 6. Akhirnya gini, Yosua itu waktu mau nyerang Ai sama, dia ngirim pengintai juga. Dia kirim pengintai, lalu pengintainya udah lihat, oh di sana negeri Ai seperti ini. Dia balik laporan sama Yosua. Pak Yosua, kita udah ngintai nih. Menurut kita sih ya, kita nggak usah kirim semua orang untuk berperang. Kenapa? Karena Ai itu lebih kecil dari Yeriko. Dan mereka tuh udah ngalahin bangsa yang besar, udah ngalahin sesuatu yang besar. Nah, mereka bilang ini lebih kecil. Udah kirim aja 3.000. Cukup kok. Pasti kita akan menang gitu kan. Akhirnya singkat cerita Yosua ngikutin. Ya kan? Jadi yang pergi menyerbu kota itu hanyalah 3.000 orang. Tetapi yang membuat kaget adalah mereka itu dipukul mundur. Di ayat 5, orang Ai itu mengejar mereka sampai gerbang kota Ai, sampai ke daerah pertambangan, lalu membunuh kira-kira 36 orang dari antara mereka di lereng bukit. Maka orang Israel menjadi cemas dan takut. Ayat ke-6, Yosua dan para pemimpin umat Israel sangat sedih, sehingga mereka menyobek-nyobek pakaian mereka. Dan sepanjang hari sampai sepanjang malam mereka sujud di depan peti perjanjian Tuhan dengan menaruh abu di kepala mereka sebagai tanda mereka bersedih hati. Jadi teman-teman, sesuatu yang istilahnya nggak disangka-sangka sama Yosua. Dia harus ngalamin kekalahan, padahal kalau kalian baca, dia kirim berapa tentara? 3.000. Yang kebunuh berapa?
36, 10%-nya aja nggak ada. Tapi dia udah takut, khawatir, cemas dan takut, akhirnya dia pilih mundur, kembali ke markasnya lagi. Nah, seringkali teman-teman dalam hidup kita, dalam kekristenan kita, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, ada masanya kita mengalami sebuah kemenangan. Tuhan berikan kemenangan yang besar atas hidup kita. Tuhan berikan pencapaian yang besar atas hidup kita. Tapi seringkali tanpa kita sadar, hati kita seperti yang tadi 7 ayat 1 bisa berubah. Waktu hati kita berubah, kalau kalian sadar cepat bagus gitu kan. Tapi kadangkala kita tuh nggak sadar kalau hati kita itu berubah, ya kan? Berubah setia. Mungkin kalau zaman sekarang kita nggak kayak dulu. Ini kan kenapa akhirnya bangsa itu kalah? Kalau teman-teman baca, karena ada satu orang yang ngambil barang yang harusnya nggak boleh diambil. Dia itu ngambil, diumpetin gitu kan. Padahal firmannya katakan semuanya harus dibakar, semuanya harus dimusnahkan. Tapi ada satu orang yang ngambil, sehingga akibatnya satu bangsa kena hukumannya, ya kan. Seringkali belum tentu dalam perjalanan kekristenan kita, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, waktu kita ingin menuju Kanaan kita masing-masing, belum tentu, kadang-kadang bukan gara-gara kesalahan kita, tapi kadang bisa aja ada orang lain atau ada sesuatu yang datang tiba-tiba yang menginterupsi atau menginterupsi hidup kita, sehingga akhirnya pada titik itu kita mengalami yang namanya kekalahan atau kegagalan, ya kan. Dalam perjalanan hidup kita mungkin seringkali terjadi interupsi. Kenapa saya pakai kata interupsi, teman-teman? Kadang kita bingung gitu kan, kenapa sih kok ada sesuatu yang datang tiba-tiba. Kalau gini, kalau kita bilang interupsi itu sesuatu hal yang kurang baik yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita ngomong kita dapat intervensi, itu biasanya hal yang baik. Tuhan mengintervensi hidup kita gitu. Tapi kalau cerita ini saya ingin ajak kita sama-sama belajar bahwa seringkali dalam perjalanan kita mungkin kita mengalami sebuah kejadian atau sebuah momen yang namanya interupsi. Kira-kira kalau teman-teman baca hari itu Yosua pulang habis melawan Yeriko, bawa kemenangan besar, dan tiba-tiba seketika itu juga nggak lama lah, karena dia kan terus berjalan gitu kan, sampailah ketemu bangsa yang berikutnya yaitu Ai. Secara kasat mata, secara fakta seharusnya mereka bisa menang. Karena apa? Karena Ai itu benar-benar jauh lebih kecil daripada Yeriko. Tapi di satu titik ada interupsi datang. Ada sesuatu hal yang kurang baik datang menimpa bangsa tersebut. Terlepas dari karena itu kesalahan seorang yang namanya Akan. Tapi dalam hidup pasti kita pernah ngalamin sebuah momen atau sebuah keadaan yang mungkin kita lagi enak-enak jalan nih, lagi enak-enak kita mendekat kepada panggilan Tuhan atas hidup kita, lagi mendekat atas Kanaan yang Tuhan sudah janjikan untuk hidup kita. Tapi tanpa sadar, tiba-tiba ada sebuah interupsi datang dalam hidup kita. Dan apa yang harus dilakukan sebenarnya teman-teman waktu interupsi itu datang? Kalau teman-teman baca tadi di Yosua 7 ayat 4, akhirnya setelah dipukul kalah, Yosua itu memanggil, istilahnya mereka itu bangsa Israel semuanya akhirnya mundur. Oke lah, kalah, mundur. Terus Yosua bilang, akhirnya dia sedih, ya kan. Tapi satu hal yang Yosua lakukan, dia sujud di depan peti perjanjian Tuhan sepanjang hari. Hari itu saat interupsi datang, jangan sibuk menyalahkan keadaan. Jangan sibuk menyalahkan orang lain. Yosua tahu nggak sih gara-gara Akan sebenarnya? Awalnya dia nggak tahu. Cuman dia bingung. Kalau nanti teman-teman baca, dia tuh nanya, Tuhan,
kenapa kok Engkau serahkan kami ke bangsa Ai ini Tuhan? Bukankah maksudnya Tuhan yang berjanji, kok kita kalah gitu kan? Dia hanya melakukan, dia hanya melangkah sesuai yang Tuhan mau. Tapi di tengah jalan, waktu terjadi sebuah interupsi, dia nggak nyalahin orang sekitarnya. Kalau teman-teman baca, dia nggak ngomong, kenapa sih kamu kan nyalahin pengintai, bisa nggak? Bisa. Karena apa? Yang kasih laporan siapa? Pengintai. Ya kan, yang kasih laporan ke Yosua bahwa itu kotanya kecil gitu. Itu kotanya kecil, kamu nggak usah bawa banyak-banyak lah. Ngapain? 3.000 juga cukup. Hari itu Yosua bisa nyalahin para pengintai yang ngintai. Kenapa? Ya karena dia yang memimpin, dia pemimpin, dia bisa tanya, gara-gara kamu sih, kamu kan yang kasih laporan sama saya, katanya 3.000 aja cukup. Kenapa kita kalah gitu kan? Atau bisa juga, entahlah, dia bisa nyalahin apapun, dia bisa nyalahin Tuhan mungkin. Dia bilang, Tuhan kamu yang nyuruh kok, kenapa aku jadinya kalah? Mau ditaruh mana mukaku gitu kan? Kenapa? Karena tadi ayat sebelumnya dikatakan bahwa seluruh negeri sudah dengar namanya Yosua. Seluruh negeri sudah tahu ceritanya Yosua dan bangsa Israel itu ngalahin Yeriko. Mereka luar biasa banget waktu ngalahin Yeriko. Tapi ketemu sama hal yang kecil yang namanya Ai, mereka bisa kalah. Tapi kalau teman-teman lihat hari itu yang Yosua lakukan, dia sedih, wajar dia sedih. Tapi dia nggak cukup sampai sedih di situ. Akhirnya dia sujud di depan peti perjanjian Tuhan. Dia datang sama Tuhan. Dia ambil momen, dia ambil waktu untuk koreksi, untuk mengambil suatu langkah, istilahnya untuk tanya Tuhan. Kenapa? Maksudnya ini kita kalah nih. Langkah apa yang harus kita lakukan lagi berikutnya? Langkah apa yang harus kita perbaiki nih Tuhan? Kita kalah gitu kan. Dia lapor sama Tuhan yang menyuruh dia untuk maju berperang. Dan kalau teman-teman baca ceritanya menarik. Karena akhirnya Tuhan bilang, ngapain kamu semalam-malaman cuman sujud gitu kan, nangis, sujud, sedih gitu kan, bangun gitu kan. Akhirnya Tuhan bukakan bahwa ada orang yang namanya Akan tadi itu yang ngambil barang-barang yang harusnya nggak boleh diambil, dan dia telah berbuat dosa. Tapi akibatnya yang nanggung siapa? Seluruh bangsa. Kadang-kadang interupsi datang bukan karena salah kita, bisa jadi bukan karena salah kita. Mungkin itu salah, entahlah, mungkin orang tuamu yang salah, mungkin saudara seimanmu yang salah. Kalau dalam sebuah komunitas, mungkin pemimpinmu bisa salah, mungkin kamu sendiri bisa salah, atau ada faktor lain, faktor luar yang membuat kamu harus mengalami namanya sebuah interupsi. Tapi teman-teman jangan takut, dan teman-teman jangan menyalahkan keadaanmu, jangan menyalahkan orang lain. Walaupun akhirnya Tuhan kasih tahu Yosua, itu loh ada orang namanya Akan, dia ngambil. Tapi yang dilakukan Yosua bukan maksudnya bukan nyalahin Akan gitu kan. Tapi dia hanya melakukan yang Tuhan suruh. Dan dia bilang, oke, kata Tuhan, suruh bawa besok pagi kamu sucikan, kuduskan semuanya, bawa semua yang udah diambil, diberesin semua. Dan hari itu ada sebuah momen setback teman-teman. Di mata manusia, di mata orang luar mungkin, di mata negara atau seluruh negeri yang dengar cerita Yosua kalau Yosua itu kalah, itu merupakan sebuah kegagalan atau sebuah kemunduran. Tapi hari ini di mata Tuhan itu sebuah comeback, itu sebuah perubahan yang akan jadi lebih baik, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dan kalau teman-teman baca lanjutkan di Yosua 8 ayat 1. Setelah kalau pasal 7 itu ceritanya tadi kekalahannya Yosua,
Akhirnya Akannya ketemu, dihukum, barang-barangnya dimusnahkan semuanya. Akhirnya sampailah di ayat yang di pasal yang ke-8. Pasal 8 ini Yosua disuruh nyerang lagi, suruh balik lagi nyerang ke Ai untuk kedua kalinya. Tapi di Yosua 8 ayat 1 ada firman yang berbunyi demikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku, kata Tuhan, serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Hari itu setelah Yosua mengalami sebuah momen yang hari ini aku bilang sebuah momen setback, atau istilahnya seolah-olah kok kayaknya mundur ya Tuhan. Seolah-olah kok kayaknya ketinggalan ya Tuhan. Aku ini loh habis ngalahin Yeriko, kota yang besar, yang kuat, yang semuanya pagar keliling, nggak bisa masuk. Itu di depan mata rubuh setelah dikelilingin. Bukankah itu sebuah kemenangan yang besar teman-teman? Bukankah itu sebuah peristiwa yang wow, orang aja bisa takut akhirnya menghadapi Israel karena peristiwa tersebut. Tapi setelah itu dia mengalami sebuah yang namanya interupsi. Sebuah kegagalan yang menurut saya ya cukup membuat dia cemas dan takut. Kenapa? Karena waktu dia kalah, beritanya pun tersebar ke seluruh negeri lagi. Jadi waktu Yosua menang, beritanya tersebar. Wah, Yosua tuh menang, bangsa Israel menang lawan Yeriko. Tapi waktu kalah, beritanya juga tersebar lagi. Sehingga dia takut apa? Tuhan, gimana ya? Aku habis menang, ngalahin Yeriko, sekarang kalah sama bangsa yang kecil. Mau ditaruh di mana mukaku dan nama Tuhan? Yosua sampai ngomong gitu. Gimana ini? Nanti orang-orang berpikir, wah gimana nih? Tuhan yang udah kasih kemenangan besar kok sekarang tiba-tiba kalah sama hal yang kecil gitu kan. Itu membuat sebuah ketakutan yang luar biasa. Itu membuat sebuah kecemasan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia juga manusia, dia juga takut gitu kan. Mengalami sebuah masa yang gak gampang, mungkin kalau kita yang ngalamin juga gak gampang gitu kan. Ada kalanya kita mengalami hal-hal yang membuat kita cemas, membuat kita takut. Entah teman-teman ngalamin apa hari-hari ini? Ada yang ngalamin ketakutan? Oh, kayaknya nggak takut karena udah lulus semua ya. Mungkin takutnya waktu kemarin menjelang pengumuman kelulusan, ya kan? Mungkin deg-degan, aduh gimana nih aku lulus nggak ya? Kira-kira aku diterima nggak ya di universitas A, B, C dan sebagainya? Kira-kira aku masuk nggak ya ke sekolah atau SMA yang aku tuju berikutnya? Mungkin teman-teman ngalamin takut atau cemas. Cemas bisa macam-macam. Kalau teman-teman lihat film Inside Out 2, udah nonton semuanya? Belum? Oke. Kalau yang udah nonton tahu gitu kan. Ada satu emosi atau ada satu emosi yang itu tiba-tiba muncul di film itu kan. Kalau dulu cuman waktu anak-anak dia cuma punya 4 emosi kan. Senang, sedih, takut. Senang, sedih, takut sama 5 ya. Apa aja? Senang, sedih, marah, takut, jijik. Ya 5. Oh ya 5. Saya salah ngitung berarti. Waktu kecil ceritanya ya di film itu cuma punya 5. Tapi waktu dia masuk puber, ya SMP lah kira-kira ya, baru masuk SMP gitu, muncul yang namanya, tambahannya berapa? 4? 3? Oh tambahannya 3. Ada 3 emosi yang tiba-tiba muncul gitu kan waktu beranjak, 4 waktu beranjak puber ada 4 emosi yang tiba-tiba muncul. Salah satunya yaitu cemas.
Dan cemas itu ternyata kalau kalian lihat filmnya, bagus itu banget, bagus. Itu boleh dibilang agak mengganggu sebenarnya, ya kan? Awalnya dia mengganggu, karena apa? Dikit-dikit cemas, ya kan? Cemas itu gimana sih? Misal nih ya, kamu lagi kayak gini, belum terjadi kan? Menit-menit berikut, detik-detik berikutnya belum terjadi, kamu tuh udah punya pikiran, aduh, nanti ini gimana ya? Ini gimana ya? Sehingga mengakibatkan apa? Sehingga mengakibatkan waktu kamu ini gimana ya? Itu gimana ya? Kamu nggak bisa berpikir jernih. Akhirnya kamu mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah tindakan yang salah, yang nggak sesuai sama yang seharusnya diambil. Dan tapi yang bagus, yang menarik dari film itu, jadi ceritanya waktu itu si emosi yang seneng itu tuh pengen si anak ini namanya siapa? Riley. Ya, Riley itu dijaga supaya jangan sampai dia tuh punya memori-memori yang sedih. Jangan sampai dia tuh punya memori-memori kecewa, memori-memori takut gitu. Itu semua dihilangkan memori-memorinya sama si emosi yang namanya joy atau riang itu kan. Nah, tapi waktu si cemas ini muncul, si joy ini nggak bisa nolongin gitu kan. Karena dia diasingkan, istilahnya dia disingkirkan gitu. Akhirnya dia yang pegang kontrol tuh si kecemasan ini. Dan singkat cerita, waktu Joy merenung, waktu Joy itu di dalam sebuah perenungan atau dia juga mengalami sebuah momen mundur karena dia tuh dikeluarkan dari hidup si Riley itu ceritanya. Dikeluarkan, dia mikir aduh gimana ya caranya, aku tuh cuma pengen nolongin si Riley ini loh gitu. Supaya dia tuh gak cemas, gak takut, gak ini. Supaya dia tuh happy terus, bahagia terus. Tapi ternyata hal yang terakhir yang si Joy ini bilang, memang cemas itu nggak bisa diusir. Memang itu nggak bisa diusir. Memang itu harus terjadi dan memang akan ada di dalam diri setiap orang. Setiap kita punya rasa takut, setiap kita punya rasa cemas, setiap kita punya rasa gembira, sedih. Itu emosi yang Tuhan kasih, itu emosi yang ada dalam hidup setiap kita. Tapi pada akhirnya, kalau kita sudah mengenal Tuhan, biarlah Tuhan yang mengontrol setiap hidup kita. Jadi apapun kita punya emosi boleh takut, boleh. Saya nggak bilang nggak boleh takut. Maksudnya boleh takut tuh gini. Kalau memang kamu ngalamin sebuah ketakutan, oke, alami saat itu. Tapi jangan berlarut-larut tinggal dalam ketakutan, ya kan? Kalau mengalami ketakutan itu wajar teman-teman. Mengalami cemas itu wajar. Tapi yang kalian nggak boleh lakukan adalah tinggal di dalam ketakutan dan tinggal di dalam kecemasan. Kalian harus keluar dari kecemasan dan dari ketakutan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang ada di dalam hidup setiap kita. Hari itu balik lagi ke Yosua. Yosua 8 akhirnya dia menang mengalahkan Ai. Dan kalau tadi teman-teman baca di Yosua 8 ayat 1, perintahnya apa? Jangan takut dan tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah maju ke Ai. Kali kedua bangsa Israel bersama Yosua nyerang ke Ai, dia nggak bawa cuma 3.000, tapi dia bawa seluruh bangsa. Tuhan berikan sebuah comeback yang besar dengan bawa seluruh bangsa untuk maju bersama-sama berperang melawan Ai. Dan akhirnya kalau teman-teman tahu di ending ceritanya, Ai mengalami kekalahan telak dan Yosua menang atas negeri Ai. Poin yang ketiga yang terakhir, sebuah interupsi dalam hidup kita boleh datang kapanpun dan kita nggak bisa menghindari itu, karena itu bisa aja terjadi tanpa kita tahu, kita sengaja. Tapi yang satu hal yang kita harus pegang, waktu interupsi itu datang dalam hidup kita, jangan sampai kita ditinggal sama penyertaan Tuhan. Waktu ada penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita, maka di tengah-tengah interupsi kita akan menemukan sebuah solusi. Ya kan? Yosua hari itu diinterupsi. Tapi waktu dia mengalami sebuah momen, dia bilang, oke, aku kalah, ya sudah.
Dia datang sama Tuhan, dia tanya, Tuhan ini kalah kenapa? Apa yang harus aku lakukan? Akhirnya Tuhan kasih solusi. Bahkan cara perangnya pun kalau teman-teman nanti baca di Yosua 8, Tuhan atur. Dia bikin detail gimana dia harus menyerang bangsa Ai, sehingga akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Sekali lagi interupsi datang. Walaupun kita salah nggak salah, karena kita atau bukan karena kita. Tapi selama ada penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita, maka kita pasti menemukan yang namanya sebuah solusi. Dan yang harus kita ingat, solusi yang datang mungkin berbeda dengan solusi yang sebelumnya. Jadi jangan pernah berharap, oh kalau kayak gini solusinya begini, belum tentu, ya kan? Kalau masalahnya A, solusinya A, belum tentu. Karena Tuhan kita terlalu luar biasa dan terlalu hebat. Kalau dia cuma copy paste, oh masalahnya A, solusinya A, masalahnya B, solusinya B, masalahnya C, solusinya C. Itu terlalu mudah untuk Tuhan. Dia punya 1001 cara untuk menolong setiap kita. Waktu kita mengalami interupsi, percayalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita, itu yang akan menjamin kita menemukan atau bisa keluar dari interupsi tersebut. Dan teman-teman baca, lanjutin kitab Yosua sampai habis ya. Berikutnya pun dia ngalamin hal yang sama. Yosua 9, 10 ngalamin sama. Tapi nanti teman-teman lihat, cara Tuhan menolong itu berbeda-beda. Ada satu kisah lagi yang saya mau bagikan teman-teman tentang sebuah interupsi ini. Saya nggak masukin di PPT, tiba-tiba tadi keinget. Waktu, kalau teman-teman tahu waktu Tuhan Yesus mau nyembuhin anak Yairus, pernah baca kisahnya? Ya, pernah baca? Waktu Tuhan Yesus mau nyembuhin anaknya Yairus, dia kan dipanggil tuh, tolong diajak ke rumahnya Yairus. Nah, waktu di perjalanan ke rumah Yairus, ada satu wanita yang menginterupsi Tuhan. Siapa itu? Ada yang tahu? Ada satu wanita di tengah perjalanan Tuhan Yesus lagi mau nyembuhin anaknya Yairus, kan lagi diundang tuh. Tuhan Yesus tolong anak saya sakit, kata Yairus gitu kan. Akhirnya lagi jalan, tiba-tiba di tengah jalan ada satu orang yang menginterupsi perjalanan Tuhan Yesus. Siapakah dia? Seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Waktu Tuhan Yesus pun mau melakukan, istilahnya dia mau nolongin orang, dia ada di dalam jalan atau di dalam treknya Tuhan. Dia ingin nolong anaknya Yairus. Tiba-tiba ada satu orang yang menginterupsi dia. Akhirnya dia berhenti, ya kan? Karena dia ngerasa ada kuasa yang keluar dalam tubuhnya. Dia bilang, siapa yang megang aku? Siapa yang jamah aku? Murid-murid bilang, orangnya segini banyak, pasti senggol-senggolan. Enggak mungkin enggak, itu rame banget gitu kan. Tapi dia bilang, enggak, yang ini beda. Akhirnya wanita itu ngaku, saya yang pegang. Dan akhirnya singkat cerita, kalau teman-teman tahu, si wanita ini mengalami kesembuhan. Setelah ngalamin kesembuhan, lanjut lagi perjalanan. Tapi sampai belum nyampe rumah, dari rumahnya ada yang lari-lari bilang, udah nggak usah, ngapain kamu nyusahin Tuhan, anakmu sudah meninggal. Karena kalau ibaratnya ya, kalau kata ini maksudnya kalau kata saya pribadi gitu ya, waktu diinterupsi, sebenarnya yang salah siapa gitu kan? Kalau sampai anaknya yang di sana, anaknya Yairus meninggal gitu kan, terus Tuhan di sini, sedangkan di sini dia juga istilahnya lagi menyelamatkan, lagi menolongin orang yang butuh pertolongan gitu kan. Seolah-olah kok ceritanya kata Yairus, kok kayak gitu ya? Kalau dari sudut Yairus ya, kalau dari sudut wanita pendarahan dia seneng dong, gara-gara dia jamah jubahnya dia sembuh.
Ya kan, dia udah ngabisin uang, dia udah macam-macam, udah kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Hari itu dia jamah jubah Yesus, dia sembuh. Kalau di wanita itu yang ditanya, diwawancara gitu ya, dia akan senang. Wah, aku sembuh 12 tahun. Tapi di mata Yairus, aduh kenapa ya kok Tuhan berhenti ya? Itu kan anakku lagi nunggu di sana. Anakku juga butuh pertolongan, kenapa Tuhan berhenti di sini? Dan waktu dia mendekati rumah, Yairus juga dengar bahwa dikatakan bahwa anaknya sudah meninggal. Tapi di situ Tuhan bilang, udah yang lain gak boleh ikut. Akhirnya mereka cuman Yesus bersama Yairus dan murid-muridnya, 3 orang masuk. Dan hari itu di sana pun terjadi mujizat. Di sana pun ada solusi. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Walaupun seolah-olah Yairus bisa bilang, aduh ngapain Tuhan berhenti-berhenti sih? Itu anakku juga butuh. Ada sebuah interupsi yang terjadi. Tapi waktu ada penyertaan Tuhan, di sana pun tetap mengalami solusi. Jadi pertanyaannya, apakah saudara hari-hari ini sedang mengalami masa interupsi? Atau masa kegagalan, atau masa keadaan yang seharusnya nih, aku pengennya nih begini. Aku tuh pengennya masuk ke sekolah A. Aku pengennya liburan tuh ya pengennya jalan-jalan lah. Pengen ini, pengen itu. Tapi keadaan membuat kamu tidak bisa, atau keadaan membuat kamu sedang mengalami sesuatu hal yang seolah-olah kayaknya kok gini-gini aja ya ikut Tuhan. Kok kayaknya gini-gini aja ya. Apa yang aku alami bersama Tuhan. Padahal aku itu sedang menuju atau sedang mengarahkan hidupku, sedang membuat hidupku itu menuruti panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Tapi ada kalanya di tengah-tengah kita mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita, sesuatu gak enak terjadi, sesuatu yang di luar dugaan bisa terjadi, sesuatu hal yang mungkin membuat kita kecewa bisa terjadi, membuat kita sedih bisa terjadi. Gak ada yang tahu. Dan ingat, apapun yang terjadi, jangan salahkan keadaanmu. Karena saya percaya setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu akan mendatangkan sebuah kebaikan. Roma 8:28. Segala sesuatu yang terjadi itu akan bekerja mendatangkan kebaikan untuk setiap kita, bagi yang mengasihi Dia. Jadi kalau hari ini teman-teman kalian ngalamin sebuah namanya interupsi atau kegagalan yang mungkin gini, kalau interupsinya terjadi itu karena kesalahan kamu, ya karena misalnya kamu berbuat salah, kamu berbuat dosa, terus tiba-tiba kamu mengalami sebuah hal yang gak enak atau yang membuat kamu kecewa. Oke lah, karena kesalahan saya gitu kan. Tapi kalau interupsi itu datang bukan gara-gara kesalahan kamu atau itu karena orang lain, seperti yang tadi Yosua terima kan, itu bukan gara-gara Yosua. Orang Yosua gak ngambil kok. Itu yang ngambil cuma 1 loh, cuma Akan itu. Tapi semuanya kena. Nah itu. Tapi belajar. Walaupun itu bukan karena kamu, tapi belajar. Bilang sama Tuhan, gak apa-apa Tuhan, kalaupun aku harus diinterupsi, tolong jangan tinggalkan aku. Karena apa? Karena tadi kalau teman-teman baca, kenapa yang membuat Yosua menang itu bukan karena dia bawa banyak pasukan sebenarnya. Karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup dia. Itu yang membuat dia menang mengalahkan Yeriko. Dan akhirnya menang juga mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Dan akhirnya Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi jawabannya itu bukan cuma sekedar Yosua nurut terus bawa seluruh bangsa, gak serta-merta cuman bawa seluruh bangsa, tapi karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Itu yang membuat kita bisa terus ada sampai hari ini, melayani Tuhan di tempat ini. Kita hidup sampai hari ini, kita memenuhi panggilan kita dalam rumah Tuhan. Yang terakhir sebelum saya tutup,
kesaksian sedikit yang saya alami waktu ceritanya itu awal Juni ya, awal Juni tanggal 7 kalau nggak salah ada acara di Mahanaim, betul? Ya, ada acara di Mahanaim dan kita beberapa ada yang berangkat, salah satunya saya berangkat. Hari itu tanggal 6 Juni, hari Kamis, tanggal 6 Juni hari Kamis. Saya masih latihan di sini, masih naik mobil yang sama, yang besoknya saya akan pakai ke Bekasi. Karena waktu itu bawa mobil masing-masing, kebetulan saya pisah. Maksudnya saya bawa mobil sendiri karena ada keperluan juga di Jakarta. Jadi saya dari sana langsung ke Jakarta. Sedangkan teman-teman yang lain dari Bekasi pulang ke Sion. Tanggal 6 saya masih latihan pakai mobil. Saya sebelum berangkat, saya tahu berangkatnya tanggal 7. Saya cek semua mobil saya, semua baik-baik saja. Mau tekanan angin, ban, apapun, bensin, semua saya full, e-tol semua saya penuhi. Karena saya tahu tanggal 7 kita berangkat pagi-pagi, subuh. Jam berapa? Jam 4, setengah 5 mungkin. Jadi setengah 5 kan, setengah 5 lebihan. Akhirnya kita kumpul di rumah Cisofi gitu kan. Sebelum berangkat pun kita didoain sama Oma, minta penyertaan Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Akhirnya berangkatlah kita. Dan yang membuat saya agak cukup mengejutkan gini, biasanya saya tuh kalau keluar kota jarang pakai supir. Karena saya biasa nyetir, jadi ya udah saya udah biasa gitu. Apalagi Cirebon Jakarta tuh udah biasa buat saya. Tapi hari itu entah waktu dikasih tahu mau berangkat, saya tuh kayak udahlah, saya kayaknya kali ini saya pakai supir aja gitu. Karena pemikiran saya cuman mikirnya gini, karena satu berangkatnya subuh, rencana saya mau tidur di mobil gitu kan. Biar nggak ngantuk lah kan nanti lumayan lah 3 jam kan, karena subuh berangkatnya. Rencana saya nanti saya mau tidur di mobil, biar supir yang setir, saya tidur. Akhirnya singkat cerita berangkatlah, dan hari itu akhirnya berangkat bertiga, saya, supir saya sama si Claudia biasa, kita berangkat sama-sama. Semuanya sudah berdoa, semua sudah diurapi, semua sudah didoain Oma sudah, terus sebelum berangkat pun saya juga doa sendiri sudah. Saya bilang pokoknya Tuhan sertai perjalanan ini. Oma juga sempat berdoa dijauhkan dari segala yang jahat di jalan, dari kecelakaan, dari apapun semuanya. Singkat cerita kita berangkat. Hari itu ban gak kenapa-napa. Baru nyampe masuk pintu tol Ciperna, gak tahu kira-kira KM hampir Plumbon kali. Tiba-tiba di saat saya mau tidur, kan saya pikir udah tol, udahlah tidur dulu ya, istirahat. Itu ada suara teman-teman. Gluduk. Kadang hilang, kadang ada, kadang hilang, kadang ada. Dipelanin hilang ya, nanti kenceng sedikit tiba-tiba ada, dikencengin lagi hilang, dipelanin lagi ada, gluduk. Jadi akhirnya sepanjang jalan saya tuh nggak tidur, karena suara itu mengganggu gitu kan, gluduk. Jalan, sempat saya record suaranya, terus saya tanya orang bengkel kan, saya bilang ini kenapa ya kok mobil saya baru bannya baru gitu kan, kok ada suara seperti ini. Orang bengkelnya cuma bilang kemungkinan itu ada bagian yang yang nggak kenceng, keplek gitu, plat nomor atau apapun yang di luar, atau ban dia bilang. Saya juga udah mikir kayaknya ban, tapi saya waktu itu berpikir gini, ini ban nih baru gitu, masa ban baru udah rusak sih, toh hari kemarinnya juga saya udah ngecek semuanya oke gitu. Jalan hampir kita berhenti berapa kali di rest area. Waktu jalan berangkat saya tuh nggak kepikiran ngecek, jadi saya cuma percaya udah jalan aja. Saya nyari plat nomor apa, aman, semua aman. Jalan berapa kali berhenti di rest area, nggak kelihatan nih bolong ini nih, nggak kelihatan. Sampai akhirnya tiba di Bekasi. Memang saya agak terlambat, kenapa? Karena saya nggak bisa kenceng-kenceng. Yang lain udah pada nyampe, saya tuh mobil terakhir yang sampai gitu. Karena saya tuh agak khawatir, maksudnya khawatirnya ini kok agak bunyinya nih nggak normal. Saya tuh nyari gimana ini di mana. Sempat saya berdoa,
Waktu itu Tante Ina kesaksian di PW pagi gitu kan, dia juga mau bilang gitu, dia berdoa kirimkan malaikat yang bagian teknisi apa segala macam. Saya lakukan itu teman-teman, saya lakukan itu. Dan saya doa, maksudnya dalam hati saya juga berdoa, Tuhan tolonglah, kan saya mau melayani ya. Kan gak mungkin nih saya telat atau gagal, batal gara-gara ini saya udah berserah nih. Akhirnya singkat cerita tetap gak ketemu dan tetap itu bunyi. Bunyi terus, akhirnya nyampe, pelayanan selesai, balik saya ke Jakarta, masih bunyi, tapi waktu pulang itu agak berkurang. Saya pikir oh udah beres nih kayaknya gitu kan, udah gak ada bunyi lagi. Ada bunyi sesekali tapi gak sampai parah banget lah. Dan rencananya saya juga maksudnya udahlah nanti aja sampai Cirebon lagi, saya baru mau masukin bengkel. Dan akhirnya saya waktu pulang, saya pikir oh udah hilang bunyinya. Karena waktu pulang tuh agak sunyi senyap, nggak ada bunyi-bunyi kayak waktu berangkat. Tapi di tengah-tengah, waktu berhenti di rest area, itu tiba-tiba nggak tahu, saya tuh cuma aduh apa, masih penasaran. Akhirnya saya tuh pakai handphone ya di center, pakai flashlight gitu di center. Apa sih ya? Saya tahu ban kiri belakang, saya tahu. Tapi saya nggak tahu apa yang menyebabkan ban itu bunyi terus. Itu pun saya senterin. Saya nggak ngelihat apa-apa di ban itu, saya ngerasanya bannya baik-baik saja. Sampai akhirnya Cik Claudia bilang, loh itu bolong gitu kan. Bolong segede itu saya nggak bisa lihat teman-teman. Akhirnya dia bilang, itu bolong. Akhirnya saya deketin, iya ya bolong ya. Terus saya foto. Saya kirimin kirim ke papa saya, kirim. Ban baru kok kayak gini gitu kan. Ya karena itu bener-bener baru gitu. Baru dipakai berapa inilah. Ban baru kok begini gitu kan. Udah sempat mau nyalahin si bengkel juga gitu. Kok dikasihnya yang jelek, mungkin tahunnya udah lama kali gitu kan, sampai akhirnya begitu. Tapi akhirnya waktu saya lihat itu, awalnya saya nggak ngeh. Sampai akhirnya supir saya juga turun, gimana dilihat. Dia yang takut, maksudnya dia yang kaget. Hah? Itu kalau di zoom in itu bagian yang putih, yang bolongnya itu seratnya udah kelihatan. Dan kalau orang yang saya kirim foto ini, mereka semua bilang nggak oleng maksudnya kamu oke selamat gitu. Karena itu tuh yang sebelah, nah itu tuh serabutnya kalau di zoom, kalau lihat aslinya ya teman-teman, itu serabutnya ada tuh. Itu serabutnya tuh kelihatan. Serabut bannya garis. Dan itu menurut orang bengkel waktu saya akhirnya ganti ban, itu kalau kena paku atau kena apapun benda tajam sedikit aja bisa pecah. Gitu. Tapi hari itu waktu lihat itu, saya cuman bilang, Tuhan, ini kalau bukan penyertaan Tuhan, nggak mungkin itu ban bisa kuat. Itu PP saya Jakarta, Cirebon gitu kan. Di Jakarta saya masih keliling cari beberapa barang ke beberapa tempat. Sampai akhirnya pulang, dan ini saya tahu itu sebelum Palimanan. Berarti kalau Palimanan 186 itu deket-deket 160-an. Berarti itu dari Jakarta aja sampai ke situ itu udah ya kurang lebih 100 kilo lah. Dengan kondisi akhirnya ban itu tadinya geluduk, akhirnya sobeknya ini keluar, sobeknya ini pecah, sehingga dia nggak bunyi lagi. Makanya saya pikir oh udah nggak bunyi nih, karena udah itu kan harusnya rapat gitu kan, karena itu pecahannya udah lepas, jadi dia nggak bunyi gitu. Karena yang waktu tadi bunyi karena dia setiap kali gelibet gini dia bunyi, gesekan dia bunyi gitu. Dan hari itu waktu akhirnya di rest area 16 berapa gitu saya berhenti, waktu saya nemuin ini belum bisa diganti. Kenapa? Karena rest areanya bukan yang besar, jadi nggak ada tempat orang yang kayak tambal ban atau apa tuh nggak ada gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan udahlah
kita maju pelan-pelan. Setelah tahun ini kita minggir pelan-pelan. Akhirnya di 186 atau berapa ada rest area yang cukup besar. Kita berhenti di situ dan akhirnya kita ganti ban serep. Di titik itu aja saya masih ngomong, bisa nggak? Saya tanya sama supir saya, bisa nggak? Berani nggak kita lanjutin ini sampai Cirebon? Dia bilang enggak aman. Sebaiknya ganti ban serep. Ya kan? Kalau saya kekeh, maksudnya udah tenang aja pasti bisa gitu tuh. Dikit lagi kok gitu. Jujur itu saya begitu gitu. Tapi hari itu waktu supir saya bilang sebaiknya ganti. Itu tuh kayak suara, maksudnya gini, seringkali kita yang ngalamin, kita nggak bisa ngelihat dari sudut pandang orang lain, ya kan? Tapi mungkin kita butuh orang-orang di sekitar kita, di komunitas kita yang mungkin dia bisa lihat dari sudut pandang yang lain, sehingga dia bisa ngomong, sebaiknya kamu jangan begitu, kamu lakukan ini. Nah, hari itu akhirnya diganti bannya, boleh saya panggil WL dan Singer ke depan. Hari itu bannya akhirnya diganti dengan ban serep dan puji Tuhan mendaratlah, sampailah di Cirebon dengan selamat. Diganti, singkat cerita, waktu saya tahu, waktu di KM saya tahu ban saya seperti ini, tiba-tiba saya keinget lagu ini teman-teman, bahwa ya cuma penyertaan Tuhan yang bisa membuat kamu itu ada sampai hari ini. Terlepas dari apapun yang pernah kamu alami atau kamu rasa, ini mah gampang, aku pernah ngalamin, aku tahu solusinya, aku tahu ini. Tapi izinkan hari ini biar momen ini kita sadar bahwa benar-benar karena penyertaan Dialah akhirnya yang membuat kita itu tetap ada di dalam tracknya Tuhan, tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Dan untuk kita bisa seperti tadi Yosua, untuk kita bisa mengalami kemenangan, untuk kita bisa melakukan sebuah comeback yang lebih kuat, yang lebih dahsyat lagi, kita perlu iman teman-teman. Yosua waktu disuruh ngulang yang kedua, firman yang pertama berkata jangan takut dan tawar hati. Karena apa? Karena dia ngerasa aku pernah gagal. Aku pernah gagal ngelawan bangsa Ai ini Tuhan. Aku pernah gagal. Kalau sampai gagal lagi gimana? Tapi hari itu dia punya iman. Dia punya kepercayaan sama Tuhan untuk melangkah. Oke, aku melangkah. Dan hari itu Tuhan menyertai. Hari ini mungkin kita waktu melihat situasi kita, kondisi kita yang gak mudah, yang sulit, kita butuh iman. Dan iman tidak akan membuat hidup kita jadi lebih mudah. Tetapi iman membuat kita mampu melihat hidup ini menjadi lebih indah. Waktu kita beriman, waktu saya beriman, oh Tuhan, saya percaya Engkau ada, saya percaya Engkau hidup, saya percaya Engkau tolong saya. Itu tidak serta-merta merubah tiba-tiba ban saya jadi baru, utuh dan gak ada apa-apa. Enggak. Tapi waktu saya ngalamin itu, waktu saya punya iman, saya gak nyalahin Tuhan, kenapa sih? Aku loh ke Bekasi, aku ke sana ngelayanin Engkau. Kenapa? Kok kejadiannya kayak gini? Dan akhirnya gak bisa klaim asuransi, saya harus keluar uang ganti ban baru. Tapi hari itu waktu saya tahu iman saya itu gak cuma untuk melihat sesuatu jadi lebih mudah, tapi melalui iman, waktu kita punya iman, kita bisa melihat hidup ini jauh lebih indah. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Waktu kita bilang, Tuhan, penyertaan-Mu ada dalam hidupku. Apapun yang aku alami hari ini, jangan pernah Engkau menyerah. Jangan pernah Engkau bilang, udahlah,
aku menyerah aja, aku nggak mau lagi cari Tuhan, aku nggak mau lagi pelayanan, aku nggak mau lagi ini itu. Tapi buat momen hari ini, setiap every setback is a setup for a comeback. Biarlah setiap apapun yang alami, kemunduran apapun yang kita alami, pastikan kita punya Tuhan di dalam hidup kita punya iman, dan kita minta Tuhan dalam hidup setiap kami. Tutup Alkitabmu, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Mungkin yang ngerasa lagu ini baru, kita belajar sama-sama. Kita bilang hanya penyertaan Tuhan yang membuatku ada sampai hari ini. Kita nyanyikan lagu ini. Penyertaan-Mu Tuhan. Katakan, itu segalanya buat setiap hidup kita. Hanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama momen hari ini engkau boleh merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu cukup untuk setiap kami, bahwa kehadiran Tuhan dalam setiap hidup kita itu yang kami perlukan saat-saat ini dan selamanya. Tuhan, malam hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mungkin mereka mengalami hal-hal yang di luar dugaan mereka, atau mengalami hal-hal yang mereka ngerasa kenapa ini harus terjadi dalam hidup mereka. Tapi biar firman malam hari ini mereka boleh sadar, mereka boleh percaya bahwa waktu ada penyertaan Tuhan dalam hidup setiap mereka, Engkau janjikan kemenangan besar ada di pihak mereka Tuhan. Ajar anak-anak di tempat ini Tuhan untuk tidak mudah menyerah, untuk enggak mudah menyerah. Jangan jadi generasi stroberi yang gampang banget rusak. Stroberi itu kalau di luar gitu ya, di suhu luar dia tuh gampang banget rusak. Dan habis rusak udah nggak bisa diapa-apain. Nah, hari ini teman-teman jangan jadi generasi stroberi. Kenapa stroberi itu rusak? Dia nyaman banget, dia pengennya selalu ada di tempat yang ber-AC, dia pengennya tempatnya dingin. Nah, hari ini mungkin kita nggak selalunya ada di tempat yang nyaman atau di tempat yang dingin. Tapi satu hal, waktu kita nggak ada di tempat yang nyaman, ingat selama ada penyertaan Tuhan, itu cukup untuk setiap kita. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh dan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia.
Biar benih firman itu bertumbuh lebat di dalam hidup setiap mereka. Sampai kapanpun mereka pergi kemanapun, mereka ada di tempat dimanapun Engkau tetapkan, Engkau tempatkan, mereka boleh sadar dan mereka percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai mereka. Dan anugerah Tuhan cukup bagi mereka Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat setiap intervensi, untuk setiap jamahan, untuk setiap lawatan yang Tuhan berikan malam hari ini Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus, hamba berhenti berkata-kata, tapi biar Engkau yang melanjutkan dalam hidup setiap mereka. Engkau yang ajar mereka lebih lagi, sehingga mereka boleh mempunyai sebuah fondasi yang kuat, bahwa mereka aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya katakan